Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hamidatul Yuni, tutor Abskep Kebidanan. Baik, pada hari ini kita akan membahas soal-soal hukum kebidanan seri kedua. Soal pertama, seorang bayi perempuan berumur 0 hari lahir di BPM, secara spontan, tidak menangis, pucat, frekuensi jantung 50 kali per menit, pernafasan lambat dan tidak teratur. Suhu 35 derajat Celcius, gerakan pasif, refleks negatif, ekstremitas membiru, berat badan lahir 3000 gram, panjang badan 49 cm, KU buruk, tali pusat telah dipotong. Apa tindakan awal bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Posisikan dan bersihkan jalan nafas. B. Rangsang taktil. C. Jaga kehangatan bayi. D. Ventilasi tekanan positif atau VTP. E. Berikan epinefrin. Nah, kita lihat pada kasus ini kira-kira data fokusnya seperti apa. Nah, pada kasus ini kita lihat dari pemeriksaan, ya. Lahirnya memang secara spontan tapi tidak menangis, ya, bayinya tidak menangis. Kemudian pucat, frekuensi jantungnya 50 kali per menit. Harusnya nadi atau jantung ini di atas 120 sampai 160, hampir sama dengan DJJ. Kemudian pernafasan lambat dan tidak teratur. Suhu juga 35 derajat Celcius. Normalnya untuk bayi baru lahir itu 36,2 sampai 37,2 derajat Celcius, itu yang sebaik-baiknya. Kemudian gerakannya juga pasif, ya, refleksnya negatif dan ekstremitas membiru. Nah, data-data tadi merupakan data-data yang didapatkan dari penilaian Apgar Score. Setelah itu dilakukan penimbangan atau antropometri, berat badannya 3000 gram, normal ya, panjang badan 49 cm, normal, namun KU-nya secara umum buruk, ya, tali pusat telah dipotong. Nah, apa tindakan bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? Berarti kita tahu tadi kasusnya adalah kasus pasien dengan atau bayi dengan asfiksia neonatorum. Tindakan kita resusitasi. Bagaimana langkah-langkah resusitasi? Berdasarkan panduannya, resusitasi yang pertama kita lakukan adalah jaga kehangatan bayi atau cegah terjadinya hipotermi dengan menjaga kehangatan bayi. Jadi setelah bayi lahir kita ganti handuknya. Jangan handuk yang pertama tadi setelah bayi dilahirkan atau setelah bayi dipotong tali pusatnya. Kemudian pada saat mengganti handuk kita lakukan rangsangan taktil, ya, dan memposisikan bayi untuk jalan nafasnya dengan cara ekstensi, ya. Kemudian setelah itu, setelah diberikan rangsangan taktil, jika tidak juga baru dilakukan VTP. Terakhir, boleh diberikan epinefrin untuk merangsang kontraksi jantungnya. Berarti jawaban untuk kasus ini adalah C. Jaga kehangatan bayi untuk mencegah terjadinya hipotermi, ya. Karena hipotermi juga mempengaruhi keadaan bayi secara umum. Selanjutnya soal kedua. Seorang bayi perempuan baru lahir 15 menit yang lalu, spontan menangis kuat. Kemudian dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Setelah menemukan payudara ibu, bayi menelan ASI tersebut dengan baik. Apakah nama refleks yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tonic neck. B. Swallowing. C. Sucking. D. Rooting. E. Moro. Nah, kita lihat dulu masing-masing dari opsi ini apa artinya. Tonic neck seperti gerakan bayi menoleh, kemudian swallowing menelan. C. Sucking menghisap. D. Rooting mencari-cari puting susu. Kemudian E. Refleks moro, yaitu refleks kejut pada bayi. Nah, untuk kasus ini, ya, yang menjadi data fokusnya adalah bayi menelan ASI tersebut dengan baik. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini atau soal nomor kedua ini adalah B. Swallowing, ya. Kita lanjut pada soal nomor 3. Seorang bayi laki-laki umur 2 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan setiap bayinya diberikan ASI selalu batuk dan sesak nafas. Hasil pemeriksaan kulit bayi terlihat membiru, air liur banyak keluar dari mulutnya, perut bayi terlihat kembung. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan dengan memasukkan kateter melalui mulut dan terdapat benturan di daerah esofagus. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? A. Obstruksi biliaris. B. Atresia esofagus. C. Atresia biliaris. D. Atresia kolon.
E. Hirschsprung. Ya, kita lihat data fokusnya. Untuk data fokus soal nomor 3 ini, yaitu bayinya setiap diberikan ASI selalu batuk dan sesak nafas. Kemudian ditambah lagi pada saat dilakukan pemasukan kateter oleh dokter terdapat benturan di daerah esofagus ya. Jadi kemungkinan apa untuk kasus ini? Kita lihat masing-masing pengertian dulu. Kita lihat obstruksi biliaris. Apa itu obstruksi biliaris? Yaitu penyumbatan saluran empedu ya. Bagaimana dengan Hirschsprung? Yaitu gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses atau tinja terjebak di dalam usus ya. Atresia kolon, tidak ada lubang pada kolon bayi ya. Kemudian atresia biliaris, yaitu atresia biliar atau suatu keadaan di mana tidak adanya lumen pada traktus biliar ekstrahepatik yang menyebabkan hambatan pada aliran empedu. Nah, pada B, atresia esofagus, yaitu atresia atau kondisi yang membuat bagian atas kerongkongan atau esofagus tidak terhubung dengan baik ke bagian bawah kerongkongan hingga lambung ya. Jadi dari opsi-opsi tadi mungkin juga sudah terdapat petunjuk pada soal ya. Di sana terdapat benturan pada daerah esofagus. Jadi kemungkinan kasus itu adalah tentu atresia esofagus ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut pada soal nomor 4. Seorang perempuan usia 30 tahun sedang mengalami proses persalinan kala 2 di BPM. Hasil anamnesa, ibu terlihat sedikit letih. Hasil pemeriksaan, bayi lahir menangis kuat, tonus otot bagus, dan bayi diletakkan di atas perut ibu. Apa tindakan yang dilakukan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Melakukan peregangan tali pusat terkendali. B. Memotong tali pusat. C. Memeriksa adanya janin kedua. D. Mengosongkan kandung kemih. E. Memberikan suntikan oksitosin. Nah, kita lihat pada kasus tersebut, kita lihat data fokusnya ya. Bayi lahir menangis kuat, tonus otot bagus, dan bayi diletakkan di atas perut ibu. Nah, pada keadaan ini adalah kita ingat asuhan persalinan normal, langkah-langkah asuhan persalinan normal. Nah, setelah kita lihat data tersebut kita pastikan tidak ada keadaan yang mengkhawatirkan atau keadaan dalam batas normal. Ya, jadi pada kasus tersebut, apa langkah kita selanjutnya sesuai dengan asuhan persalinan normal? Apakah melakukan peregangan tali pusat terkendali, memotong tali pusat, memeriksa janin kedua, atau mengosongkan kandung kemih, atau bahkan langsung menyuntikkan oksitosin? Nah, jadi yang benar adalah setelah bayi diletakkan di perut ibu, kita memeriksa adanya janin kedua. Setelah tidak ada janin kedua, kita beritahu ibu untuk menyuntikkan oksitosin. Setelah oksitosin disuntikan, kita potong tali pusat dan terakhir kita lakukan peregangan tali pusat terkendali atau PTT. Jadi untuk kasus ini jawaban yang tepat adalah C. Memeriksa adanya janin kedua. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0 hamil aterem datang ke BPM keluhan mules sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesa keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan his 3 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Pemeriksaan dalam pembukaan 6 cm, ketuban positif. Presentasi kepala, posisi ubun-ubun kecil kanan depan, penurunan pada HOT3. Bagaimana pendokumentasian pembukaan serviks pada patograf pada klien tersebut? A. Patograf ditulis tepat pada jam datang sejajar garis waspada. B. Patograf ditulis tepat pada jam datang sejajar dengan garis angka 5. C. Patograf ditulis tepat pada jam datang kolom ketiga tepat pada garis angka kelima. D. Patograf ditulis tepat pada jam datang kolom kedua tepat pada garis angka kelima. E. Patograf ditulis tepat pada jam datang kolom pertama tepat pada garis angka 5. Kira-kira apa jawabannya untuk soal seperti ini? Kita lihat pembahasan soal nomor 5. Pada kasus di atas, pada kasus soal nomor 5 ini, berdasarkan data-data yang ditampilkan hasil anamnesa dan hasil pemeriksaannya, pada data tersebut semuanya dalam batas normal atau kasus fisiologis. Nah, untuk pasien dengan pertama datang
kita tentu melakukan pemantauan menggunakan patograf. Ya, pasien datang pada pembukaan 6 cm. Kapan kita melakukan patograf? Kapan kita melakukan pencatatan dengan patograf, yaitu pada saat fase aktif, yaitu dimulai pada pembukaan 4. Nah, pada kasus ini pasien datang pada pembukaan 6 dan ketuban masih positif. Nah, bagaimana kita memeriksa atau mendokumentasikan pembukaan serviks ini? Kita tahu pada patograf kita membuat patograf itu dimulai dari pembukaan serviks, baru diurut ke atas dan ke bawahnya. Ya, jadi bukan dimulai dari yang baris paling pinggir, ya. Jadi jawabannya patograf ditulis tepat pada jam datang sejajar dengan garis waspada. Berikutnya soal nomor 6. Seorang perempuan umur 27 tahun G2P1A0 hamil 12 minggu datang ke puskesmas Ponet dengan keluhan keluar bercak darah yang cukup banyak dari kemaluan. Hasil anamnesa kram perut bawah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mm air raksa, nadi 82 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 3 jari di atas simfisis. Belum terjadi ekspulsi dan serviks terbuka pada saat pemeriksaan inspekulo. Apa tindakan bidan yang tepat pada pasien tersebut? A. Kuratase atau kuret. B. Memberikan terapi metergin. C. Memberikan antibiotik. D. Kolaborasi dengan dokter untuk evakuasi janin. E. Merujuk pasien ke rumah sakit. Nah, kita lihat dulu data fokus dari soal nomor 6 ini. Yang pertama yaitu hamilnya 12 minggu atau hamil muda. Kemudian berada di puskesmas Ponet, ya. Terjadi perdarahan pada hamil muda, ya. Kemudian perutnya kram bagian bawah, ya. Belum terjadi ekspulsi atau pengeluaran janin, ya, dari rahim, dan serviks masih terbuka. Nah, serviks terbuka, kemudian perdarahan pada hamil muda, belum terjadi ekspulsi. Nah, kira-kira diagnosa ya pada kasus ini apa? Apakah abortus iminen atau insipien, ya? Insipien dengan iminen mahasiswa sering ragu untuk kasus ini. Yang membedakan apa? Adalah serviksnya. Kalau pembukaan serviksnya atau terbuka atau tidak. Pada kasus abortus insipien itu serviksnya terbuka. Insipien artinya sedang berlangsung. Kemudian pada abortus iminen atau mengancam itu serviksnya tertutup, ya. Jadi pada kasus ini adalah diagnosanya adalah abortus insipien. Nah, lain hal lagi antara insipien dengan incomplete. Kalau insipien sedang berlangsung tapi janinnya belum keluar atau belum terjadi ekspulsi. Tapi kalau incomplete sudah ada ekspulsi sebagian dari janin, ya. Seperti itu. Nah, untuk kasus ini kita fokus pada kasus ini, yaitu diagnosanya adalah abortus insipien. Karena pasien datangnya ke puskesmas Ponet, ya, tindakan apa yang tepat dilakukan oleh bidan pada puskesmas Ponet? Apakah kuratase? Tidak, ya. Kurat tidak dibenarkan oleh bidan di puskesmas Ponet ataupun dokternya. Kemudian memberikan terapi metergin. Ya, juga tentu tidak boleh, ya. Metergin diberikan kalau seandainya janinnya sudah keluar, ya, menghilangkan pendarahan saja. Kemudian memberikan antibiotik, ya, tidak wewenang bidan. Kemudian kolaborasi dengan dokter untuk evakuasi janin, tidak benar. Kemudian E, merujuk pasien ke rumah sakit. Nah, jawaban untuk kasus ini adalah E. Kenapa merujuk pasien ke rumah sakit? Karena pada kasus ini batas kewenangan puskesmas Ponet hanya menegakkan diagnosa, ya. Jadi puskesmas Ponet tidak bisa melakukan evakuasi janin. Berikutnya soal nomor 7. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar air-air yang banyak dari kemaluan,
Hasil anamnesa pada saat batuk terasa air keluar dari kemaluan. Warna air keruh dan berbau. Ada kontraksi rahim 2 kali dalam 1 jam. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 82 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, dan suhu 38,5 derajat Celcius. TFU pertengahan pH dengan pusat, DJJ 146 kali per menit. Apa tindakan aktif yang akan dilakukan pada kasus tersebut? Berikan steroid, lakukan nitrazin test, C. memberikan antibiotik, D. pemeriksaan USG, E. terminasi kehamilan. Nah, untuk menentukan ini kita ambil dulu poin-poin atau topik-topik yang bisa kita jadikan rujukan untuk menegakkan diagnosa. Yang pertama adalah keluar air-air yang banyak dari kemaluan pada saat kehamilan sudah mencapai 38 minggu. Kemudian warna airnya tersebut keruh dan berbau. Kemudian ibu demam. Kemudian kontraksi sudah mulai ada 2 kali dalam 1 jam. Berarti selain keluar air-air ini juga ada tanda-tanda akan bersalin. Untuk air-air yang banyak ini kira-kira diagnosanya apa? Nah, diagnosa untuk kasus ini adalah ketuban pecah dini, ditandai dengan tanda-tanda infeksi seperti warna air keruh dan berbau, kemudian suhu ibu 38,5 derajat Celcius, dan perlu penanganan segera karena sudah ada kontraksi rahim. Tindakan pada kasus ini ada tindakan konservatif dan ada tindakan aktif. Kalau tindakan konservatif itu kalau tidak ada tanda-tanda infeksi. Kalau seandainya punya tanda-tanda infeksi seperti tadi, kita harus melakukan tindakan aktif segera ya. Nah, kira-kira apa jawabannya? Berikan steroid. Kita berikan steroid yaitu pada usia kehamilan 37 minggu ke bawah untuk merangsang kematangan paru janin. Kemudian lakukan nitrazin test. Nitrazin test adalah hal yang wajib kita lakukan untuk mendeteksi apakah ini airnya air ketuban atau bukan ya. Berarti mau tindakan pasif ataupun tindakan konservatif ataupun aktif, kita harus tetap melakukan nitrazin test. Kemudian memberikan antibiotik. Antibiotik kita tetap gunakan. Kalau seandainya dia terdapat tanda-tanda infeksi, kita berikan antibiotik dosis tinggi. Kalau tidak terdapat tanda-tanda infeksi, cukup antibiotik biasa. Bagaimana dengan pemeriksaan USG? Pemeriksaan USG tetap kita lakukan juga, tapi bukan merupakan bagian dari tindakan aktif ya. Hal yang memang pemeriksaan USG memang hal yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa. Nah, untuk melihat keadaan kondisi janin. Nah, jawaban yang tepat adalah E, terminasi kehamilan ya, karena ini sudah kehamilan cukup bulan 38 minggu. Kemudian adanya tanda infeksi pada ibu dan air ketubannya juga keruh dan berbau. Kemudian kontraksi juga sudah ada. Jadi tindakan aktif sangat diperlukan pada kasus ini. Tindakan aktif seperti apa? Yaitu terminasi kehamilan. Jadi jawabannya E ya, terminasi kehamilan. Soal ke-8, seorang perempuan umur 21 tahun postpartum hari ke-7 datang ke BPM dengan keluhan ASI-nya sedikit keluar. Hasil anamnesa bayi mau menyusui, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 82 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU pertengahan pusat dengan sipisis. Bidan kemudian mengajarkan suami ibu untuk memijat tulang belakang mulai dari nervus ke-5-6 sampai skapula ya, dari bawah sampai ke atas. Apa fungsi tindakan bidan tersebut? A. Mempercepat involusi uterus. B. Meningkatkan produksi hormon oksitosin. C. Mempercepat penyembuhan luka bekas implantasi plasenta. D. Meningkatkan rasa nyaman. E. Mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Nah, pada kasus seperti ini, kita data fokusnya adalah tindakan yang dilakukan bidan. Selain itu, data-data yang lain masih dalam batas normal. Nah, apa nama tindakan yang dilakukan oleh bidan itu? Yaitu namanya pijat oksitosin. Nah, apa fungsinya dari pijat oksitosin? Rata-rata jawaban ini benar ya, tapi yang paling tepat apa?
adalah B, meningkatkan produksi hormon oksitosin. Dengan meningkatnya produksi hormon oksitosin, baru tercapai mempercepat penyembuhan luka bekas implantasi tadi, kemudian mempercepat proses involusi uterus, meningkatkan produksi ASI, meningkatkan rasa nyaman pada ibu menyusui, dan meningkatkan hubungan psikologis antar ibu dan keluarga. Jadi jawaban untuk kasus ini adalah B yang lebih tepatnya. Berikutnya soal 9. Seorang perempuan umur 36 tahun postpartum hari ke-10 datang ke puskesmas dengan keluhan mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 92 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU tidak teraba, lokeia serosa, pemeriksaan hemoglobin 10 gram, telapak tangan atau konjungtiva pucat, bidan memberikan tablet Fe 2 kali dari dosis normal. Kapan pasien tersebut untuk kunjungan ulang? Nah, untuk pada kasus ini kita lihat dulu apa diagnosanya sebelum kita bisa menentukan tindakan selanjutnya, kemudian jadwal ulang berikutnya. Nah, ibunya mengatakan mudah lelah. Kalau kita lihat karena ibunya postpartum hari ke-10, apakah kita lihat dulu apakah ibu ini infeksinya infeksi nifas, apakah terjadi infeksi nifas. Nah, karena ibunya postpartum hari ke-10, kita tentu mengidentifikasi dulu apakah ibu ini termasuk punya gejala atau keluhan pada masa nifas atau karena hal lain. Nah, untuk infeksi nifas, apakah ibu ini mempunyai tanda-tanda? Infeksi tidak ada karena suhunya normal, ya. Kemudian lokeia juga normal, TFU juga normal. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah kadar hemoglobin yang 10, ya. Kadar hemoglobin yang 10, kemudian ibu juga merasa mudah lelah. Nah, kalau kadar hemoglobin normalnya minimal 11 ya. Jadi pada keadaan 10 ini berarti ibu sudah anemia sedang. Nah, tindakan bidan yaitu memberikan tablet Fe 2 kali dari dosis normal, 2 kali sehari ya. Nah, kapan pasien tersebut untuk kunjungan ulang untuk memeriksa ulang HB-nya kembali ya, apakah setelah diberikan terapi 2 kali 1 tablet Fe-nya apakah ada penambahan HB ataupun tidak, ataupun malah berkurang. Nah, kapan kita suruh ibu untuk melakukan kunjungan ulang berikutnya, menilai berhasil atau tidaknya, yaitu pada 4 minggu berikutnya. Jadi jawabannya adalah C ya, 4 minggu berikutnya. Soal terakhir, soal ke-10. Seorang perempuan umur 20 tahun datang ke bidan praktek mandiri untuk konsultasi KB. Hasil anamnesa baru menikah 2 bulan yang lalu, kemudian ingin menunda kehamilan dan tidak sedang haid. Hasil pemeriksaan fisik KU baik, tekanan darah 120/80 mm air raksa, nadi 84 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Payudara tidak ada benjolan, abdomen tidak teraba massa. Apakah pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk memulai penggunaan kontrasepsi? Ya, pada kasus ini pasien baru menikah dan sudah melakukan hubungan seksual. Pasien tidak sedang haid ya. Pasien tidak sedang haid dan ada kemungkinan telah berhubungan seksual beberapa waktu sebelumnya. Nah, sehingga kita perlu memastikan apakah pasien hamil atau tidak. Untuk perlu dilakukan pemeriksaan. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan urin HCG untuk memeriksa atau memastikan kehamilan ibu. Ya. Pasien tidak ada massa pada payudara dan abdomennya ya. Jadi kontrasepsi yang cocok pada pasien ini kira-kira adalah kontrasepsi yang bersifat reversibel yang memungkinkan kembalinya kesuburan dengan cepat. Nah, jadi untuk kasus ini jawabannya adalah A, tes urin chorionic gonadotropin. Demikian video kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan follow Instagram kami. Untuk mendukung channel ini lebih berkembang, menghasilkan video-video pembelajaran yang lebih banyak, silahkan subscribe, like, and share. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam, dadah.